ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku khatib, saya mengajak kepada jamaah hadirin yang berbahagia untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita dengan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Maka menjalankan perintah Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi hamba-hambanya yang mulia. Dan dengan perintah inilah para jamaah bisa mengajak kepada diri sendiri, keluarga di rumah, sehingga keluarga inilah semuanya bisa beriman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan keturunan atau generasi, karena di pundak mereka lah para generasi keturunan kita yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Generasi-generasi kita lah yang akan melanjutkan, yang di saat ini kita bisa sholat berjamaah Jum'ah. Tadi malam kita bisa sholat jamaah subuh, isya, mengaji, tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan kita berharap generasi-generasi ini mampu melanjutkan seperti apa yang telah kita kerjakan ini. Maka Allah memerintahkan kepada kita, generasi-generasi yang kita tinggalkan ini seyogyanya adalah generasi yang kuat, baik fisik maupun imannya. Allah telah berpesan dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yakhshal ladzina, dan hendaklah takut orang-orang law taraku min khalfihim, sekiranya kamu sekali meninggalkan min khalfihim, di belakang kamu, dzurriyyatan dhi'afa, generasi yang lemah, khafu 'alaihim, maka khawatirlah kamu terhadap mereka. Ayat ini dengan tegas para jamaah, kita umat Islam jangan sampai keturunan kita, jangan sampai generasi kita, anak-anak kita lemah, baik lemah ekonominya, lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau generasi yang kita tinggalkan nanti lemah, bagaimana estafet keislaman, syariat Islam, siapa yang meneruskan. Maka kita sebagai orang tua wajib untuk memikirkan generasi atau anak keturunan kita tidak lemah dari segala hal yang disampaikan tadi. Paling tidak yang pertama adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah ekonomi, lemah dalam segi hartanya, karena dengan lemah dari segi ekonomi maka anak-anak kita akan terombang-ambing, anak-anak kita gampang terkikis oleh akidahnya. Dalam sebuah pepatah dikatakan, kadal fakru ayyakuna kufron,
bahwa kemiskinan itu hampir-hampir menjadikan seorang menjadi kafir. Dalam sebuah berita dikatakan ada saudara kita, putranya yang tidak mampu meneruskan sekolah. Ada saudara kita yang putra-putrinya yang sebagian tidak mampu mengambil ijazah setelah ia lulus. Akhirnya dari kelompok lain membantu, membiayai, tetapi dengan syarat masuk ke keyakinan mereka. Apakah seperti ini kita inginkan? Tentunya kita tidak menginginkan. Maka sangat-sangat bahwa generasi-generasi kita bagaimana mampu dalam hal ekonominya. Dalam sebuah riwayat juga dikatakan yang artinya bahwa ada seorang sahabat yang gemar bersedekah. Ia ingin mensedekahkan seluruh hartanya. Nabi mendengar lalu melarangnya. Karena Nabi melarang, maka sahabat yang gemar sedekah ini ia ingin wasiat separuh dari hartanya disedekahkan, diinfakkan. Nabi mendengar melarang lagi. Lalu sahabat yang gemar sedekah ini akhirnya mensedekahkan sepertiga dari hartanya. Maka Rasulullah baru mengiyakan, dan dari hadis inilah para jamaah menjadi dasar bahwa boleh wasiat harta kita untuk yang lain adalah, untuk orang lain adalah sepertiga. Berarti ini menunjukkan bahwa menafkahi putra-putri keluarga kita ini lebih utama. Jangan sampai generasi ini lemah setelah kita tinggalkan. Untuk itu para jamaah, generasi-generasi yang lemah inilah yang khawatir ke depannya bagaimana, maka kita harus meninggalkan generasi-generasi yang kuat ekonominya. Maka sebagai seorang ayah menjadi tanggung jawab ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa, bahwa seorang bapak, seorang laki-laki adalah tanggung jawab dalam hal keluarganya, baik ekonomi maupun yang lain. Bekerja siang malam seorang ayah adalah menjadi kewajiban mencukupi keluarganya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, idza anfaqa al-muslim nafaqah ala ahlihi. Ketika seorang muslim berinfak untuk keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia niatkan untuk mengharap ridho Allah, kanat salahu sedekah, maka apa-apa yang ia kerja keras siang malam bekerja untuk mencukupi anak dan istrinya, maka itu adalah sebagai sedekah yang dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja keras dari bapak-bapak semua tidak disia-siakan oleh Allah, menjadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan urutan pertama bapak-bapak semua, bahwa bersedekah untuk keluarga adalah urutan pertama. Kita cukupi keluarga kita, baru setelah keluarga cukup, baru kita untuk bersedekah kepada keluarga karib, tetangga kanan kiri, dan yang lain-lain. Maka urutan pertama ini adalah keluarga. Maka seorang ayah janganlah hanya berpangku tangan tidak bekerja, hanya menggantungkan istrinya yang bekerja. Ini salah tentunya. Istri boleh bekerja tentunya hanya sebatas membantu, tetapi yang menjadi kewajiban adalah seorang ayah yang mencukupi keluarga dalam hal nafkahnya. Untuk itulah para jamaah, sekali lagi dalam hal ekonomi, maka generasi kita monggo kita pikirkan sehingga sepeninggal kita, generasi-generasi keturunan kita ini betul-betul tercukupi, tidak bergantung kepada orang lain, tidak mengandalkan bantuan dari saudara-saudaranya. Inilah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berpesan kepada kita semua, janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah akidah, yang lemah ibadahnya, yang lemah imannya. Karena generasi yang kondisinya lemah akidah, dangkal imannya,
ini gampang kena virus kesyirikan dan virus kemunafikan. Sehingga generasi inilah yang lemah untuk menghadapi era yang global, era masa kini ini. Tidakkah kita tahu para jamaah, di zaman ini adalah zaman yang canggih. Bagaimana transformasi informasi digantikan dengan kecanggihan HP Android, maka sesuatu yang jauh menjadi dekat. Kecanggihan teknologi yang sejujurnya membantu manusia untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat untuk keluarga, tetapi ini bisa menjadi virus yang berbahaya, terutama generasi kita. Jika generasi kita tidak kita bekali dengan iman, tidak kita arahkan, tidak kita bekali akidah yang kuat, bisa jadi di era yang hebat ini kalah tergerus dengan kehebatan kecanggihan HP Android dan lain sebagainya. Justru mereka dengan keluarganya lebih jauh karena mereka lebih asik dengan HP-nya. Komunikasi dengan keluarganya kurang, apalagi mereka asik untuk bermain HP. Mereka melalaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka diperlukan pantauan pengawasan orang tua di saat-saat zaman yang seperti ini. Kecanggihan teknologi bisa menegakkan kepada Allah jika benar-benar kita membawa anak-anak kita untuk memanfaatkan teknologi itu kepada kebaikan para jamaah. Untuk itu marilah di zaman ini kita sekolahkan putra-putri kita. Kita kenalkan akidahnya dengan mengenalkan sifat wajib Allah, wujud kidam bakok kita kenalkan. Allah itu wujud, Allah itu ada. Keadaan Allah itu bagaimana, dengan buktinya bagaimana. Ini Allah, wujud sifat wujud ada 20. Sifat jaiz Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 1. Maka ini kita kenalkan kepada anak sehingga anak-anak akidahnya kuat. Maka janganlah kita salah mensekolahkan anak kita. Sekolah yang menjauhkan ke akidah ini. Untuk itu kita pilih sekolah-sekolah yang mampu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para jamaah, orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu mengajak kepada keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keluarga yang harmonis, ibu yang harmonis, mampu untuk melangkahkan putra-putrinya mengenal Allah. Ibu inilah salah satu pemula yang anak ini mengenal Allah. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya bagi anak untuk pemula. Disinilah seorang ibu yang akan mengenalkan Allah. Sehingga yang saya sampaikan tadi, jangan kita enak-enak tidak bekerja, tetapi menyerahkan urusan nafkah kepada istri kita. Siang malam istri kita bekerja, tidak memikirkan anak-anaknya, sedangkan si bapak tidak bekerja. Ini tentunya salah, sehingga anak kondisinya, pendidikannya tidak terurusi. Ini yang salah. Maka madrasatul ula, maka hargailah istri, berilah kesempatan kepada istri kita untuk benar-benar dekat dengan anak kita. Karena keluarga yang harmonis, keluarga yang saling memikirkan, saling memperhatikan, saling mencukupi, maka disinilah akan terbentuk generasi-generasi yang hebat. Terbentuk anak-anak yang soleh solihah, adanya keluarga yang saling memikirkan. Allah telah memberikan gambaran kepada kita bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang berhaluan, keluarga yang bergandolan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 41, masalul ladzina yattahiduna min dunillah auliya kamasalil ankabut. Allah memisalkan bahwa orang yang sehari-hari atau keluarganya dalam mengatur keluarganya tidak bertuhankan kepada Allah, tidak memakai syariat Allah, mereka dalam memikirkan keluarganya, mengatur keluarganya
hanya berorientasi materialistik, bergandolan kepada pangkat jabatan, mengiranya itu semua adalah yang akan membahagiakannya, maka ini adalah tentunya akan kecewa. Keluarga yang dibangun atas selain Allah, mereka lebih berpedoman gandolan kepada dunia materialistik, maka orang-orang keluarga yang seperti ini akan mengalami kecewaan dan jauh dari harapan. Maka itu dimisalkan bagaikan laba-laba. Laba-laba membuat rumah, tapi selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Ini adalah Al-Ankabut ayat 41. Secara dohir laba-laba para jamaah, dari segi kenyamanan laba-laba ini rumahnya tidak nyaman sekali. Ketika panas kepanasan, ketika kena hujan kehujanan. Tetapi yang lebih kita untuk jadi pelajaran adalah segi batin, segi fisik. Ternyata betina dari laba-laba ini mempunyai karakter yang sangat-sangat menakutkan. Laba-laba betina ini ketika berhubungan dengan si jantan, setelah selesai maka laba-laba betina ini memangsa laba-laba jantannya. Tidak hanya itu saja, anak-anaknya atau telur-telurnya digoyang agar saling mati. Dan yang dipikirkan laba-laba ini adalah hari ini apa yang aku mangsa. Jadi watak kanibalisme yang dimiliki laba-laba inilah yang sangat berbahaya. Ini tidak mendidik. Antara suami dan istri saling mencurigai, antara ibu dengan anaknya, ayah dengan anaknya saling curiga-mencurigai, tidak ada kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Maka inilah keluarga yang dibangun tidak atas syariat Allah, tetapi mereka mengandalkan kebahagiaan dunia, pangkat, jabatan, mengiranya itu yang akan mengekalnya. Keluarga yang dibangun tanpa gandolan wali Allah dengan Allah, maka jauh sekali akan menghasilkan generasi-generasi yang kuat. Maka marilah kita mencontoh bagaimana Luqman dalam mendidik anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau syirik pada Allah. Ini pertama yang ditanamkan Luqman kepada anaknya. Dan juga mari kita belajar kepada Nabi Yahya, Nabi Yakub. Ma ta'buduna mim ba'di, apakah yang engkau sembah setelahku wahai anak-anakku? Qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau wahai ayah. Inilah yang kita harapkan para jamaah, generasi-generasi yang kita tinggalkan mampu meneruskan estafet apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan apa yang kita lakukan saat ini bisa diteruskan oleh generasi-generasi kita. Maka mulailah untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Marilah kita ajak anak-anak kita, istri-istri kita, mulai hal yang terkecil untuk belajar agama, untuk mengenal Allah, untuk kita ingatkan terutama bagaimana sholat itu sangat penting. Jangan kita biarkan anak kita karena asik tidur kita biarkan, tetap walaupun umur 8 tahun, 9 atau 10 tahun tidur kita bangunkan. Ini dalam rangka untuk menjadikan generasi yang kuat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadikan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa yang menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan mampu mendidik putra-putri kita dengan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wa khdul man khadalal muslimin wa dammir a'datin wal kafaratul musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ya Allah, khususan baldah Indonesia min ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdhal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.